Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua yang sedang belajar di rumah, walaupun terasa berat, tugas menumpuk, tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang sangat penting bagi seluruh bangsa Indonesia. Di antaranya, sebagai puncak perjuangan rakyat Indonesia melawan para penjajah dari Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Jepang. Proklamasi juga merupakan awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai awal mula perubahan hukum kolonial atau penjajahan ke hukum nasional. Yang terakhir, proklamasi merupakan pintu gerbang menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang kehidupannya dulu sangat menderita di bawah kekuasaan para penjajah selama berabad-abad. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, tentara sekutu, yaitu Amerika Serikat, membom kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Hal ini menandai menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu pada Perang Dunia Kedua. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh para pejuang untuk merebut kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus, para pejuang kemerdekaan berkumpul di rumah Laksamana Maeda, seorang tentara Jepang yang berpihak terhadap rakyat Indonesia. Mr. Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta merumuskan naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, acara pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Mari kita dengarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan di radio-radio di seluruh Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tugas pengabar bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan adalah Abdul Latif Hendra Diningrat. Penjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Walau Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya, para penjajah masih berusaha menduduki dan menguasai tanah air dengan melakukan penyerangan dan pertempuran di berbagai wilayah. Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi baku tembak yang menewaskan Jenderal Malabi, tentara dari Inggris. Hal ini direspon oleh tentara Inggris dengan memberikan ultimatum kepada para pejuang untuk menyerahkan diri dan menyerahkan senjata. Jika tidak dilaksanakan, maka tentara Inggris akan menyerang dari darat, laut, dan udara. Ultimatum ini dijawab dengan pidato Bung Tomo yang membakar semangat para pejuang. Berikut cuplikannya. Ini jawaban kita! Ini jawaban rakyat Surabaya! Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita
tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa Kokian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat menyentuh garis dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu yang datang dari kaum muslimin seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para kiai menggerakkan santri dan masyarakat sipil untuk bergabung dalam milisi perlawanan. Pada tanggal 22 Oktober 1945 terbitlah resolusi jihad yang mewajibkan setiap muslim dalam jarak lingkaran 94 km dari lokasi musuh untuk ikut berjuang. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran antara tentara sekutu dengan pejuang kemerdekaan. Dengan salah satu peristiwa bersejarah, yaitu para pejuang naik ke atas Hotel Orange atau Hotel Yamato untuk merobek bendera Belanda yang berwarna merah putih biru menjadi merah putih. Pertempuran Ambarawa dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu bersama Nika atau pasukan Belanda yang berhasil menduduki 2 desa di Ambarawa. Kolonel Sudirman memimpin penyerangan pada tanggal 12 Desember tahun 1945 bersama dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Jenderal Sudirman langsung memimpin pasukannya menggunakan taktik gelar supit urang. Yuk kita simak penjelasan berikut. Sekutu harus diusir keluar dari Ambarawa dengan menggunakan taktik supit urang. Taktik Mangkarayuda namanya di zaman Majapahit. Suatu tata yuda perang yang lama pada waktu itu, di mana pasukan dijapit dari 2 arah, tadi dibiarkan dia lolos dalam satu lubang jarum. Pasukan musuh dikondisikan dalam satu gabungan kekuatan dengan pasukan kita yang cukup kuat, dengan lapisan-lapisan pasukan cadangannya, dan dia dipaksa keluar dari Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil memukul mundur pasukan Belanda dan Nika. Untuk mengenang pertempuran ini dibangunlah Monumen Palagan Ambarawa. Pertempuran Puputan Margarana di Bali merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dengan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gusti Ngurah Rai bersama dengan pasukan TKR melawan Belanda yang berakhir dengan tewasnya seluruh pasukan I Gusti Ngurah Rai sehingga Belanda dapat mendirikan negara Indonesia Timur di Bali. Peristiwa ini bermula dari tersiarnya kabar bahwa reservoir atau pemasok air di daerah Siranda diracun oleh Jepang. Dr. Karyadi sebagai kepala laboratorium Purusara mengecek ke Siranda. Namun ketika perjalanan pulang ia ditangkap Jepang hingga gugur. Kemarahan pemuda dan pejuang pun semakin terpicu hingga perlawanan terhadap Jepang dilakukan. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 15 Oktober dan berakhir pada 20 Oktober 1945. Untuk mengenang peristiwa ini dibangunlah Monumen Tugu Muda.
Peristiwa pembakaran kota Bandung oleh warganya terjadi pada tanggal 24 Maret 1946, merupakan bentuk perlawanan kepada penjajah Belanda yang membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris yang mengeluarkan ultimatum kepada warga Bandung untuk segera keluar. Ide menghanguskan kota Bandung dilakukan setelah diselenggarakannya Musyawarah Persatuan Perjuangan Pariangan atau MP3. Strategi ini dikomandai oleh Jenderal A.H. Nasution. Setelah para pejuang mengorbankan jiwa dan raganya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, berikut upaya kita untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan setelah merdeka. 1. Mengasah keahlian dan keterampilan untuk kemajuan bangsa. Meneruskan amanat cita-cita perjuangan para pahlawan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan toleransi dan kerjasama. Menjaga kedaulatan bangsa. Meningkatkan kemandirian bangsa di berbagai bidang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.